Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang beberapa prosesi dari pengurusan jenazah, dari memandikan, mengkafani serta menyolatkan. Terkait dengan persoalan sholat itu ada beberapa rukun atau sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan, yang itu dalam mazhab Syafi'i disebutkan ada 7 rukun. Nah, pada kesempatan pertemuan malam ini kita akan melanjutkan bahasan kita, yaitu tentang syarat sahnya sholat jenazah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala syurutu sihhatis salati alal mayyiti. Syurut itu adalah jamak dari syarat, artinya adalah syarat. Bahasa Indonesia mengambil syarat itu dari bahasa Arab. Sihhatis salati, sihha itu artinya sah, termasuk diambil juga dari bahasa Arab soha. Jadi bahasa Indonesia ini termasuk bahasa yang miskin ya, karena banyak mengambil dari bahasa-bahasa luar, terutama bahasa Arab. Syurutu sihhati sholati, syarat-syarat sahnya sholat. Alal mayyiti, sholat mendoakan mayit atau disebut dengan sholat jenazah. Kalau pertemuan sebelumnya kita membahas tentang yang fardu, nah ini yang kita bahas adalah syarat-syarat dari sahnya sholat. Wa syurito, syurito ini adalah fi'il mabni lil majhul ya. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalimat pasif. Disyaratkan, syurito. Kalau menyaratkan, syaroto. Karena disyaratkan, kalimat pasif jadi syurito. Wa syurito, disyaratkan lisihatiha, untuk sahnya sholat. Ha ini lari ke sholat ya, ke sholat jenazah maksudnya. Syurutun, beberapa syarat. Gairuha minas salawat, yang syarat itu selain dari syarat-syarat sholat. Nah, kalau syarat-syarat sholat kan kita tahu apa itu. Yang pertama harus kat toharoh. Orang kalau mau melakukan sholat ya harus suci dulu, bersih. Toharoh dari najis tuh, bersihkan dulu yang najis. Setelah itu baru toharoh minal hadas, membersihkan hadas. Jadi kotoran itu ada 2, ada kotoran maknawi, ada kotoran yang bersifat tidak maknawi atau material. Kalau maknawi itu tidak terlihat kotoran kita, itu disebut hadas. Tapi kalau material ya najis tuh, misalnya kencing kena kain, atau badan kita kena kotoran-kotoran, nah itu harus dibersihkan dulu. Itu namanya najis. Kalau itu sudah bersih, maka baru kemudian toharoh minal hadas. Toharoh dari hadas kecil. Kalau wudu, hadas besar, ya mandi. Alternatif dari mandi dan wudu kalau tidak ada air, apa itu? Tayamum. Itu namanya toharoh. Yang kedua, syarat yang kedua yang dianggap syarat sahnya sholat, tapi bukan dalam kategori jenazah ya, ini masih membicarakan syarat sholat yang biasa. Satril aurati, satri itu menutup, satar. Maka kemudian ada orang bilang sitar, sitar itu tabir yang menutup tuh. Satrah, kalau orang bilang satroh tuh, kalau di masjid itu kan ada tuh, itu namanya satrah atau sitra atau sutra, itu penutup. Ini satril aurati, menutup aurat.
Yang ketiga, wastiqbalil kiblati, dan menghadap kiblat. Itu syarat-syarat sahnya sholat tuh. Tetapi di dalam syarat sahnya sholat jenazah itu ada tambahan. Biziyadatin, ada syarat tambahan. Apa itu? Yang pertama adalah taqaddumu tuhril mayyiti. Taqaddum itu artinya didahulukan, dikedepankan. Tuhril mayyit, jenazah itu harus suci. Maksudnya apa? Untuk sahnya sholat jenazah, syaratnya itu adalah jenazahnya harus dalam keadaan suci. Maka jenazah itu tidak boleh disolatkan kalau keadaan normal ya, kecuali yang mati syahid atau yang mati tidak terlihat, misalnya terkubur di tempat yang kita nggak ketahui seperti likuifaksi itu, kan nggak ketemu itu. Nah kalau yang model yang normal, yang disebut dengan jenazah dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, itu maksudnya sudah dimandikan. Itu maksudnya. Jadi harus dimandikan sehingga jenazah itu bersih dari najis. Apakah itu najis dalam bentuk darah atau dalam bentuk kotoran atau najis-najis lain yang ada di tubuh atau di kafan itu. Jadi dibersihkan, harus dipastikan kebersihan jenazah itu. Baik yang melekat ataupun yang tidak melekat. Maksudnya melekat di kain kafan ataupun yang melekat di badan, bersihkan dulu. Yang kedua, harus melalui proses pembandian jenazah yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Nggak bisa dimandikan begitu aja, harus ada syaratnya, ada prosedurnya. Kalau dalam bahasa kantor itu harus ada SOP-nya tuh, standar operasional prosedur. Jadi ada prosedur operasional standar. Nggak boleh main mandi-mandiin aja, ada ketentuannya. Yang ketiga, mayit dalam keadaan suci itu artinya dia dikafani, diberikan kain kafan yang bersih yang menutupi seluruh tubuhnya. Itu dimaksud harus jenazah itu dalam keadaan suci. Itu syarat pertama itu. Makanya kalau jenazah itu masih ada najis, nggak boleh disolatin, bersihin dulu. Kalau dia sudah tidak bisa ditanggulangi di awal, keluar terus menerus, maka masuk kategori darurat. Kalau darurat ya biarin aja lah, mau bilang apa. Darah keluar terus misalnya, maka itu setelah dimandikan ya udah, setelah itu langsung aja dikafankan lalu dikuburkan. Kalau memang kondisinya tidak normal ya. Kalau normal biasanya nggak keluar. Orang kalau udah meninggal darahnya nggak keluar tuh. Biasanya gitu kan. Sanian, yang kedua, apa yang kedua? Tuhru mattasala bil mayyiti. Tuhru itu suci, tahir, mutahhir, suci menyucikan. Tuhru itu artinya suci dari kata tahara. Suci apa? Mattasala bil mayyit. Suci dari sesuatu yang menempel pada mayit, jenazah. Seperti yang saya katakan tadi, tidak boleh ada najis. Apa itu najis? Ya darah atau sesuatu yang melekat pada tubuh atau kain kafan, itu yang mattasala bil mayyit. Fa in kana fil qabri sahhatis salatu alaih. Kalau seandainya dia udah ada di dalam kuburnya, udah dikubur ini, sahhatis salatu alaih, sah salat terhadap dia. Wa in kana muttasilan binajisin, meskipun jenazah itu menempel kepadanya najis. Udah dikuburin, lupa disolatin. Sementara masukkan ke dalam tanah bisa jadi ada kotoran, bisa jadi ada najis. Udah melekat dengan kain kafan. Kalau itu udah dikuburin, lalu kemudian dia solatkan, ada najis, sah solatnya. Maksudnya gitu. Bisa dipahami nggak? Tapi biasanya orang sebelum dikuburkan disolati. Ini kan kasusnya dia lupa, langsung dia kuburin. Atau karena keburu-buru langsung dia kuburin. Pas dikuburin, di dalam kuburan itu ada sesuatu yang najis. Apa itu? Ya misalnya sesuatu yang
misalnya ada bangke di situ, atau ada yang lainnya lah yang bisa dikategorikan sebagai najis yang melekat, atau ada kotoran sapi di situ misalnya di dalam, dan seterusnya. Apa dasarnya? Dasarnya itu adalah sesuatu yang tidak terpisahkan dari mayit dihukumi seperti bagian darinya. Artinya apa? Dalam keadaan seperti itu ya udahlah, mau bilang apa lagi. Nah, itu yang kedua. Jadi suci dari sesuatu yang menempel kepada mayit, baik kepada jenazahnya maupun kepada kain kafannya. Kalau yang tadi jenazahnya itu suci, maksudnya dimandikan dulu, maksudnya gitu. Yang ketiga, alla yataqaddamal musalliyu alal mayyit. Yang ketiga, al-musalli yang sholat, nih yang sholatin jenazah itu enggak boleh berada di depan mayit. Ini mayitnya di sini, disolatnya di sini. Berarti mayitnya di mana? Di belakangnya, enggak boleh itu. Makanya orang kalau sholat jenazah, ada enggak mayitnya di belakang? Ada enggak? Enggak ada, taruh di depan. Itu dasarnya fikih kita, fikih Islam. Alla yataqaddamal musalliyu alal mayyitil hadir. Orang yang sholat al-musalli tidak boleh mendahului alal mayyiti terhadap jenazah al-hadir, yang jenazah itu ada di situ. Kalau al-ghaib nggak apa-apa. Jenazahnya nggak ada, gaib misalnya. Nanti dijelaskan juga sholat gaib. Kalau jenazahnya ada, maka jenazah itu harus berada di depan orang yang sholat. Itu maksudnya gitu. Tanzilan lil mayyiti manzilatal imam. Dengan menempatkan mayit itu pada posisi imam, maksudnya di depan. Manzilatul imam. Kalau imam kan di depan. Imam sama dengan amam. Dia di depan. Kecuali imam ini di belakang mulu nih. Dia di depan tuh. Kalau imam maksudnya jadi imam sholat kan. Ini makmum terus. Imam yang makmum dia nih. Tanzilan itu artinya menempatkan. Nazala yunazzilu tanzil. Menempatkan jenazah itu di posisi imam, artinya di depan imam dia, gitu loh. Berada di depan. Ammal mayyitul ghaibu, sementara jenazah yang tidak ada di tempat, maksudnya orang itu ada di tempat lain, anil balad. Dia berada di tempat lain, jaraknya jauh. Saudaranya meninggal, nggak bisa datang, zaman Covid misalnya kan. Atau dia nggak punya datang karena sakit, atau dia lagi, dan macam-macam alasan yang membuatnya nggak bisa datang. Fayajuzu kaunuhu wara al musalli. Maka boleh keadaan dia di belakang orang yang sholat. Maksudnya apa? Nggak ada persoalan terkait dengan, atau begini, fayajuzu kaunuhu wara al musalli. Boleh keadaan jenazah itu di belakang orang sholat, orang jenazahnya nggak ada. Maksudnya meskipun misalnya dia gini, yang meninggal di wilayah selatan, dia berada di utara, tinggalnya di utara nih, berarti jenazahnya di belakang dia kan? Di belakang nggak? Misalnya meninggal Jakarta Selatan, dia di Jakarta Utara sholatin, berarti kan di belakang tuh. Ya boleh kalau jenazahnya nggak ada di depan dia, tapi kalau dia berada di tempat, jenazah itu ada di tempat, maka jenazah harus ada di depan. Artinya apa? Mayat itu hadir di lokasi, maka imam harus berada di belakang jenazah. Jenazah berada di depan. Nanti posisi imam seperti apa nanti akan dibahas tuh. Apakah berada di kalau laki-laki dia pas di kepala misalnya, kalau perempuan pas di pinggang atau pinggulnya. Itu kan nanti akan dibahas di dalam kitab ini. Nah, itu terkait dengan syarat sahnya sholat. Jadi ada 3. Nah, di antara persoalan-persoalan terkait dengan sholat jenazah itu ada masalah. Fikih ini banyak kasusnya, banyak masalah-masalah cabangnya. Yang ini perlu kita pahami. Karena biasanya kita nggak paham kalau kita nggak ngaji nih. Kalau ngaji kita jadi paham. Masail itu dari masalah. Jamaknya masail. Masail itu artinya apa? Sesuatu yang terjadi.
Kalau dalam bahasa kita kasus, ada kasus. Kasus-kasus itu biasanya jarang terjadi. Itu maksudnya. Kalau dalam bahasa fikih namanya al-furu', cabang, masalah cabang. Itu istilah-istilah di dalam kitab fikih. Ada al-furu', itu artinya masalah cabang. Sesuatu yang jarang terjadi. Apa? Yang pertama, tasihus sholatu, apa? Tasihus sholatu alal mayyitil ari ma'al karaha. Tasihu dari soha, yasihu, tasihu. Masuk tak nih. Kenapa pakai tak? Karena as-sholatu mu'annas tuh. Tasihus sholatu, sholat itu sah. Sholat apa? Alal mayyiti, sholat jenazah itu sah. Yang jenazahnya itu adalah al-ari. Enggak ada kain kafannya. Telanjang. Kenapa? Boleh jadi saat itu kain kafan enggak ada. Mau beli terlalu mahal, enggak ada yang mampu beli, atau enggak ada yang jual. Nah, ini kan ada persoalan, tapi kan jarang kan? Pernah lihat enggak ada jenazah telanjang kita sholatin? Jarang tuh. Itu maksudnya. Ini masalah yang jarang. Tetapi kalau itu terjadi gimana? Sholat jenazah, yang jenazah itu tidak dikafankan, al-ari, telanjang, sah sholatnya tapi makruh. Apa itu makruh? Makruh itu kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dilakukan nggak apa-apa, itu makruh. Artinya sholat jenazah itu dibolehkan untuk jenazah yang tidak berkain kafan, tetapi hukumnya dihukumi sebagai makruh. Misalnya apa? Jika seorang meninggal di lubang atau reruntuhan dan jenazahnya tidak bisa dikeluarkan. Ini yang kedua nih, yang bersifat kasuistik juga nih. Apa itu? Lau mata fi bi'rin, seandainya seseorang mati di sumur, au tahta hadamin, atau dia mati kena reruntuhan. Hadam itu sesuatu yang roboh tuh. Terutama yang gempa itu, kan roboh itu. Kena lah dia di dalam, dia nggak keluar, kena. Atau wa ta'adzuri ikhrajihi wa ghaslihi lam yusalla alaih. Atau dia masuk ke satu tempat dan susah dikeluarin tuh. Maksudnya ta'adzur. Ta'adzur itu sulit dikeluarkan, ikhraj dikeluarkan. Dan sulit juga dimandikan. Maksudnya apa? Itu tadi orang yang kebakaran. Mandinya susah. Kalau dimandiin bisa kelupas tuh. Nah, yang seperti itu gimana? Lam yusalla alaih. Tidak disolatkan. Tidak boleh disolatkan. Tapi bisa jadi nanti disolatkan dalam keadaan sholat gaib. Jadi sholat gaib itu seperti orang yang meninggal tsunami itu, kan ada yang ke bawah air nggak ketahuan jenazahnya, ada yang ada tuh. Sholatnya sekalian itu. Itu bisa sholat gaib tuh. Kenapa? Sholat yang jenazahnya nggak ditemuin. Kasus di Palu juga sama itu, yang meninggal kena tsunami atau yang meninggal karena teruruk tuh oleh likuifaksi. Tanah bergerak, tanah berjalan, atau tanah terbalik tuh. Maka orang itu nggak ditemuin lagi. Saya punya mahasiswa dulu. Ya enggak sama, jangan dianggap adab itu musibah. Ente semuanya adab sih. Terlalu ekstrim nih. Ini pengikut-pengikut siapa nih? Nurul Iman. Oh iya. Nurul Iman tuh saya bilang, saya ini Darussalam moderat, kata Haji Fakhrudin, kita radikal. Parah, saya bilang parah ini. Nah, saya punya mahasiswa itu, termasuk yang tenggelam tuh. Maksudnya tenggelam ke dalam tanah itu, mahasiswa S2 tertimbun. Keluarganya datang dari Sulawesi Selatan itu untuk nyari di bawah itu tuh. Apa tuh? Ke alat. Apa sih? Ya, ekskavator. Ketemu dia. Ketemu lagi megang anaknya. Jadi anaknya meninggal juga, tapi istrinya enggak. Istrinya saat itu enggak di situ. Sekarang istrinya masih ada, dosen juga. Nah, dia mahasiswa. Itu baunya harum. Orang itu baunya harum. Harum sekali. Berarti orang baik ini. Apalagi matinya mati syahid. Surga udah dia. Nah, itu yang kita inginkan tuh, yang begitu matinya, mati syahid.
Meskipun mati syahidnya syahid fil akhirah ya, bukan syahid dunia. Kalau syahid dunia itu kan dia berperang. Kalau berperang itu lebih tinggi lagi. Dia matinya kena itu tadi, kena reruntuhan, masuk ke dalam atau tenggelam. Nah, yang seperti itu adalah mati syahid. Tapi yang hebatnya baunya wangi. Ini menandakan orang itu adalah orang baik. Dan memang orangnya baik dia. Enggak banyak masalah kalau jadi mahasiswa itu. Oke. Lau mata fi bi'rin aw tahta hadamin wa ta'adzara. Bisa juga baca wa ta'adzara nih, jangan wa ta'adzuri ya. Wa ta'adzara ikhrajuhu wa ghusluhu lam yusalla alaih. Kalau seandainya ada orang mati di sumur, enggak bisa lagi diambil, aw tahta hadamin atau kena reruntuhan, wa ta'adzara ikhrajuhu. Ta'adzar itu artinya sulit untuk ngeluarin dia, apalagi dalam reruntuhan itu, gedung hancur, murtarik setengah mati, wa ghusluhu, dan sulit untuk dimandikan, lam yusalla alaih, dia tidak disolatkan. Tidak ada ketentuan untuk menyolatkan, tetapi bisa nanti dalam melakukan solat, bukan solat jenazah tapi jadi solat gaib. Nah, itu 3 masalah yang jarang juga terjadi. Tapi kalau terjadi, itu solusinya, itu maksudnya. Itu cara penyelesaiannya. Apalagi itu? Sudah ya? Oh, 3 ya? Yang ketiga, salisan, tahrumus sholatu ala atfalil kufar. Haram menyolatkan anak kecil yang dari keturunan orang kafir. Jadi bapaknya Kristen, Hindu, Buddha, Yahudi, dia masih kecil. Kalau orang masih kecil kan belum kena beban. Tapi bapaknya kafir, maka anak itu haram untuk disolatkan. Walau nataku bisyahadatain. Seandainya anak yang masih kecil itu, dia ngucapin syahadat, tetap haram juga. Kenapa? Karena syahadatnya belum dinilai. Kenapa? Belum mukallaf. Maka nggak perlu disolatin. Karena dianggap meskipun dia ngucapin kalimat syahadat itu dianggap tidak dinilai karena orang itu adalah dari keturunan kafir. Kalau dia sudah mukallaf baru disolatin. Itu maksudnya gitu. Tetapi urusan dia nanti seperti apa? Anak kecil. Belum ada dosa, itu urusan Allah nanti tuh di akhirat. Itu maksudnya. Tetapi kalau dia sudah mukallaf dan dia ngucapin syahadat, maka berlaku sebagai seorang muslim. Kalau dia seorang muslim, karena dia mu'allaf. Kalau orang Islam, dari awal, itu disolatin. Gitu maksudnya. Kalau orang Islam dari awal, orang tuanya Islam, anaknya Islam, meninggal dalam keadaan kecil, belum mukallaf, solatin. Tapi kalau orang itu dari anak orang kafir hakiki, lalu meninggal anak itu, meskipun ketika dia meninggal dia ngucapin tapi karena masih kecil, haram disolatkan. Itu menurut fikih. Gimana di akhirat? Urusan dia sama Allah. Karena dia masih kecil, maka nggak kena beban hukum tuh. Jadi kalau anak kecil meninggal, ya mereka senang-senang aja. Tapi kalau kita meninggal, baru pertanggungjawaban. Karena kita sudah mukallaf. Semua yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Yang kecil pun dimintai itu, jangan anggap enteng tuh. Makanya sekali lagi kalau hidup mau berbuat jahat mikir-mikir. Kenapa? Nanti Allah tanya saya ini. Nah, itu hati-hati tuh. Lebih bagus kita lapar daripada makan dari yang haram. Nah, itu 3 kasus yang jarang kita temukan sih, jarang. Tetapi kalau itu terjadi, maka solusi dari fikih mazhab Syafi'i adalah seperti itu. Oke. Kita lanjutin. Sunanus sholati alal mayyit. Tadi kita sudah membahas syarat sahnya sholat. Sebelumnya fardu atau rukun sholat jenazah. Sekarang yang dibahas adalah yang sunnah dari sholat jenazah. Artinya kalau kita enggak lakuin juga enggak ada masalah. Tapi kalau kita lakukan dalam sholat jenazah itu menambah pahala. Karena dia sunnah. Tetapi yang sunnah perlu kita kumpulin.
Karena biasanya yang mengangkat derajat kita itu di sisi Allah yang sunnah. Yang wajib mutlak harus dilaksanakan, tetapi untuk nambah. Yang kedua, untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah yang sunnah dilaksanain tuh. Makanya Nabi nggak pernah meninggalkan sholat Senin Kemis. Nabi nggak pernah meninggalkan sholat tahajud. Nabi nggak pernah meninggalkan sholat witir. Padahal Nabi sudah dijamin surga. Contoh buat kita. Kalau Nabi aja yang dijamin surga masih melaksanakan hal itu, apalagi kita seharusnya. Itu maksudnya gitu. Kenapa? Itu yang bisa membuat kita derajat kita ditinggikan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang masuk kategori sunnah salat itu adalah apa? Antakuna sholatu fil masjid. Salat itu harus dilaksanakan di mana? Di masjid. Wa tukrahu fil maqbarah. Tetapi makruh dilaksanakan di pekuburan. Makruh. Jadi salat jenazah itu di masjid atau di musola. Tapi kalau di kuburan makruh. Bagi orang yang memang belum sempat nyolatin dan jenazah itu sudah mau dikuburin, nih mau dimasuki dalam kubur, dia boleh sholat tuh, tetapi hukumnya makruh. Wala tukrahu fi waqtin minal awqat. Tidak makruh menyolati jenazah di waktu manapun. Misalnya waktu asar nih, kita mau waktu asar kan nggak ada sholat sunnah nih, kita sholat jenazah boleh nggak? Boleh, karena jenazah itu menyolatkannya fi waqtin minal awqat, bisa kapan aja. Itu maksudnya. Bahkan setelah sholat subuh kita sholatin nggak ada masalah. Karena kondisi orang itu tidak boleh lama-lama didiemin. Maka harus dipercepat tuh. Jadi menyegerakan jenazah untuk dikuburkan itu adalah perintah. Kenapa? Kalau dia bagus kata Nabi, maka kebaikan. Engkau telah mendahulukan dia mempercepat. Karena orang yang baik biasanya cepat-cepat ingin masuk. Tapi kalau orang buruk, itu musibah kalau dia cepat-cepat masuk tuh. Kenapa? Di situ terjadilah fitnah kubur. Nah, fitnah kubur itu jangan anggap enteng tuh. Apalagi siksa kubur, apalagi siksa neraka. Dijadikan mainan itu kemarin tuh di YouTube. Mainan. Ada orang memperlihatkan, inilah saya pertama ada di neraka. Pakai AI kan. Di belakangnya api neraka. Dianggap main-main itu. Padahal Al-Quran menjelaskan neraka itu membuat kita merinding. Dia mainkan, dia di neraka ada AC katanya. Orang gila kali ngomong. Kalau AC gila apa itu? Itu orang-orang yang nggak ngerti tuh, kasihan sebenarnya dia. Dan itu bisa murtad itu kalau begitu. Jangan main-main dengan persoalan yang seperti itu. Nah, itu yang pertama itu. Jadi di dalam teks ini disunahkan masjid sebagai tempat utama. Tetapi kalau kuburan itu dimakruhkan, maksudnya boleh dilakukan tapi sebaiknya dihindari. Kenapa sholat di wilayah pekuburan itu dimakruhkan? Karena boleh jadi di situ ada najis. Itu maksudnya. Ya namanya kuburan siapa yang jaga sih? Siapa yang ngerawat? Kecuali masjid. Masjid boleh nggak ada najis? Nggak boleh, pasti dia bersihkan. Tai kampret aja dibersihin. Apalagi yang lain kan? Maksudnya gitu. Nah, kalau di kuburan kan sering kucing main di situ. Kadang-kadang kucing berak. Kucing kan nggak ngerti itu kuburan atau bukan. Kalau dia mau berak, dia berak aja. Nah, itu najis tuh kambing semuanya. Pokoknya macam-macam lah di situ. Nah, makanya dimakruhkan. Meskipun boleh kalau bisa dihindari. Kalau mau yang bagus, di sana di kuburan itu ada satu tempat khusus. Ya, jadi tempat seperti lapangan, boleh di situ melaksanakan sholat tuh boleh. Tapi kalau pas kuburan itu, yang itu belum terjamin kebersihannya, makruh hukumnya. Itu maksudnya gitu. Alasannya adalah seperti itu. Yang berikutnya adalah an tusalliya jama'atan wa bi thalathati sufuf akthar.
Jenazah itu atau mayit itu disolatkan jamaah dalam keadaan banyak jamaah. Wa bi thalathati sufuf, yaitu 3 baris. Fa aksar atau lebih. Makanya kalau kita di masjid misalnya ada 10 orang atau adalah 12 orang nih, 12 orang. Itu enggak satu baris, bikin 3 baris gitu loh. Kita kan nggak ngerti. Dari pojok sampai pojok penuh, satu baris. Harusnya bikin, kalau dia 12 orang, bikin 3 baris, berapa tuh? 4 gitu maksudnya. Jenazah sini. Oh, ini kan kosong, nggak apa-apa. Ini kan sholat jenazah, bukan sholat fardu. Jadi, bukan sholat 5 waktu ya. Jadi, 1, 2, 3. Bisalah satu sufuf. Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis 5 rawa Muslimun. Ada hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, yaitu hadis nomor 948. Apa itu? Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa saffa'ahumullahu fi. Barang siapa ada seorang muslim meninggal, fayaqumu ala janazatihi, lalu kemudian jenazahnya disolatkan oleh arba'una rajulan, 40 orang, la yusyrikuna billahi syai'an, yang orang itu tidak menyekutukan Allah, illa syafa'ahumullahu fi, maka jenazah itu akan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 40 tuh. Makanya kalau orang meninggal informasikan. Jangan rahasia. Ini kan ada nih kelompok yang orang meninggal nggak boleh pakai apa tuh? Apa ini? Diumumin. Speaker. Kalau diumumin sekarang ini salah satu medianya speaker lah di masjid, kan nggak mungkin satu-satu didatengin. Atau pakai WA tuh, inna lillahi wa inna ilaihi, itu ngumumin tuh. Itu bagian. Jadi banyak cara sebenarnya. Jangan dianggap haram tuh. Itu bagian dari iklan, menginformasikan. Nah, kalau diinformasikan lalu orang kemudian termotivasi untuk menyolatkan. Semakin banyak semakin bagus. Maka ada cara orang, ente sholat, ane kasih uang 10.000, diamplopin tuh. Tujuannya apa? Ini nih. Kalau yang nyolatin 40 orang, itu Allah akan berikan syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat pertama, bisa diringankan azab kuburnya. Bisa dihapuskan dosanya. Itu syafaat. Nanti kita akan bahas syafaat di pengajian malam Senin. Di Masjid Darussalam itu ada satu hadis, yasfa'u yaumal qiyamah al-anbiya wal ulama wa syuhada. Syafaat yang seperti apa itu? Nanti kita akan bahas malam Senin. Jangan sekarang. Kita tunda dulu biar penasaran. Lain itu. Jadi gitu. Kalau ente misalnya, makanya perlu kita kalau ada orang meninggal, kita ikut sholatin. Supaya kalau kita meninggal, orang nyolatin kita. Tuh gitu loh. Jangan, ngapain lah. Nanti ente meninggal, yang sholatin paling cuma berapa orang. Tuh. Dulu waktu masih hidup ente nggak mau. Sekarang minta orang banyak. Nah caranya supaya banyak tadi. Kasih uang tuh. 20.000 diamplopin. Ayo. Banyak tuh jadinya. 40, lumayan kan. Itu strategi. Jadi uang bisa membantu kita juga. Itu yang pertama ya. Dalilnya. Dalil yang kedua, walima rawa Abu Dawud, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadis yang nomor 3166, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, hadis 1028. Apa kata Nabi? Ma min muslimin yamutu, jika seorang muslim meninggal, fayusalla alaihi atau fayusalli alaihi, lalu kemudian dia disolati, salah satu sufuf, 3 sof, 3 barisan. Minal muslimin, dari orang-orang muslim, illa aujaba. Maka dia harus, bahasanya aujaba itu, maksudnya pasti. Pasti apa? Ai ghufira lahu, pasti diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kecil. Bukan dosa besar ya. Dosa besar nanti syafaatnya syafaat Nabi di akhirat tuh. Syafaat ulama itu nggak membebaskan itu. Kalau yang kecil-kecil nanti di kuburan diringankan. Maka yang meringankan kuburan apa? Tahlilan, meringankan sedekah
keluarganya terhadap yang sudah meninggal, itu meringankan tuh. Wakaf yang dia berikan buat orang yang meninggal itu mengalir terus-menerus, itu meringankan siksa kuburnya. Itu namanya syafaat, bantuan. Nanti di akhirat, syafaat yang besar adalah syafaat Rasulullah, syafaat uzma apa? Nabi minta supaya itu yang muslim di neraka itu diangkat semua ke surga. Yang berdosa besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syafaat Nabi, cuma Nabi yang punya, para Nabi yang lain enggak. Namanya syafaat uzma. Dan itu nanti dibelajar ilmu tauhid tuh tentang syafaat. Yang mana nih? Nah, ini ya. Wa aqallu as-shaf. Minimal 1 baris, minimal tuh. Tapi kalau 1 baris nggak dapat hadis ini, 3 baris. Nah, salah satu caranya tadi, kalau dia 20 orang bagi 3. 20 orang bagi 3 berapa? 7, 6, 6. Begitu. 7, 6. Berapa ya? 8, 6, 6 ya? Atau 7, 7, 6. Bisa. Jangan jatuh 1 baris tuh, kasih 3 baris. Itu strateginya gitu. Nah, berikutnya adalah wala yundabu, tidak disunahkan takhirus sholati, menangguhkan sholat jenazah li ziyadatil musallin, karena nunggu supaya jamaahnya banyak. Nggak sunnah itu. Jadi kalau sudah ada jamaah situ, kita sudah mau menyolatkan, sholatin. Nggak nunggu yang lain suruh datang, jangan. Sholatin aja. Berapa yang terkumpul itu yang nyolatin, gitu maksudnya. Nggak disunahkan. Tetapi kalau dia nunggu walinya, illa liwaliyil mayyit, kecuali menunggu wali dari orang yang meninggal itu, maka sunnah mentakhirkan. Tunggu dulu, nggak boleh langsung disolatin tuh. Ini kata mazhab Syafi'i. Bahkan hukumnya adalah disunahkan. Bahkan diwajibkan sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan wajib, tunggu dulu walinya datang. Kalau walinya belum ada, tunda dulu sholat jenazah sampai kedatangan wali. Siapa wali? Keluarganya. Makanya kalau kita sholat jenazah, tanya mana walinya. Kalau walinya nggak ada, gimana ceritanya? Maksudnya walinya nggak ada. Harus ada yang bertanggung jawab di situ, yaitu keluarga si mayit. Kenapa? Karena wali itu punya hak utama untuk menyolatkan. Jadi yang punya hak untuk menyolatkan jenazah dan yang paling cepat diterima doanya itu keluarganya. Maka harus keluarga yang nyolatin tuh. Jadi imam. Kecuali si wali itu memang nggak punya ilmu tentang itu, atau dia merasa tidak, bukan tidak nyaman ya, memang dia tidak bisa. Kan ada yang begitu. Kasihlah imam yang ada di situ, misalnya imam yang rutin dalam kaitan dengan sholat rawatib misalnya. Dan itu kan ada syaratnya kemarin. Siapa yang pertama jadi imam? Satu, kalau bukan wali. Nih, termasuk kalau yang jadi imam itu adalah kalau tidak ada yang faqih, tidak ada yang qori, dicari tuh orang yang di dalam hidupnya nggak pernah diomongin yang jelek-jelek tuh. Kalau yang jelek-jelek diomongin, nggak boleh jadi imam tuh, menjenazah itu. Ini orangnya suka ngibul nih. Ini orang ini suka macam-macam tuh. Jadi orang ngomongin dia, itu nggak pas jadi imam tuh. Kadang-kadang sholatnya bisa dipertanyakan. Bisa jadi dipertanyakan. Imam harus yang terbaik. Jadi bukan cuma persoalan itu, tapi persoalan dia harus orang yang terbaik. Nah, kita coba bahas kenapa wali itu harus ditunda sholat jenazah, menunggu kedatangan beliau atau wali, karena ada dasarnya, ada hadisnya. Apa tuh? La yusolli ala mayyitin salatan ahadun hatta yakuna lahu wali. Jangan seorang nyolati jenazah sampai walinya hadir. Itu maksudnya tuh. Jadi nggak boleh nyolatin tuh kalau walinya nggak ada. Tunggu, kecuali udah lama nih walinya nggak datang-datang deh. Udahlah, karena dia tinggal sendiri di sini kos, ya kan? Kan ada yang begitu meninggal, dihubungi walinya, lama perjalanannya, udahlah sholatin aja. Kalau nunggunya itu masa tunggunya terlalu lama,
maka langsung saja disolatkan. Sampai sehari misalnya, kalau dia naik kapal laut. Naik kapal laut kan lama itu. Kalau naik pesawat, kalau pesawatnya ditunda, dia bilang, saya ini belum bisa berangkat, ditunda. Ya sudah, sholatin, nggak bisa ditunda lagi tuh. Itu maksudnya. Yang ketiga, yang masuk kategori sunnah sholat itu adalah ayyuja'ala ra'su zakari an yasaril imam. Nah, ini nanti ada perdebatan nih di kalangan ulama ini. Yang ketiga adalah ra'su zakar. Kepalanya jenazah laki-laki itu ayyuj'ala diletakkan an yasaril imam, di sebelah kiri imam. Kebiasaan orang Islam nih, Indonesia itu di sebelah kanan. Kanan enggak? Ini jenazah nih. Anggap aja nih kiblat ke sana lah. Ini kan saya nggak mungkin saya balik kan. Kiblat sana nih. Kepalanya berarti di sini nih. Biasanya kita ini kepala di sini, badannya di sini. Kan begitu? Betul nggak nih? Kita sholat pas di mana tuh? Pas di kepala itu. Kepala ini. Berarti sebelah kiri kita, badan itu sebelah kiri kita. Seluruh badan tuh dari leher sampai kaki itu. Bisa dipahami nggak nih? Di sebelah kiri kita. Sementara kepala orang jenazah itu pas di kita tuh. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini gimana nih pandangan dari mazhab Syafi'i ini? Ayyuja'ala rasul zakari an yasaril imam. Kiri imam di mana? Sini. Kiri imam di sini kan? Kalau saya di sini berarti. Ini kepala ini. Berarti badannya sini. Hah? Iya, makanya nanti kita pelajari. Tapi kebiasaan umat Islam Indonesia seperti yang kita ketahui. Sekarang fikihnya gimana? Ayyuja'ala rasul zakari an yasaril imam wa yaqiful imamu qariban min ra'si. Kepala jenazah laki-laki berada di kiri imam dan imam berada dekat dengan kepalanya. Pemahamannya dua. Bisa jadi badannya itu, ini an yasaril imam sebelah sini. Bisa jadi badannya ke sono. Kepalanya di sini, kita di sini. Tapi ini di kanan. Kanan harusnya. Makanya dibalik. Kepalanya di sini, badannya di sana. Jadi nanti akan dilihat tuh. Ayyakuna mu'dhamu badanihi an yaminil imam. Badan dari jenazah yang bagus itu berada di sebelah kanan imam. Nanti ini nih. Wa ra'sul unsa an yaminihi wa yaqiful imamu inda ajuziha. Kepala perempuan di sebelah kanan imam dan imam itu berdiri di pas pinggulnya atau punggungnya. Ajuz itu pinggul belakang. Namanya ajuz. Aju apa? Kalau dalam bahasa Arab kata ajuz pakai wawu tuh itu orang yang udah lemah, nenek-nenek, ajuz, kakek-kakek dianggap ajuz tuh. Kalau orang Arab bilang itu ajuz aneh tuh. Maksudnya nenek atau kakek aneh tuh. Tapi yang dimaksud di sini ajuzi itu artinya pas punggungnya. Jadi kalau kita sholat perempuan itu di tengah-tengahnya tuh. Itu maksudnya di punggung dari perempuan itu. Kepalanya di sebelah kanan. Yamin. Kalau tadi sebelah kiri. Berarti beda nggak laki-laki dengan perempuan? Beda. Kalau perempuan, kepala sebelah kanan. Berarti kaki, badannya di mana? Kiri. Karena dia di tengah-tengah. Seimbang. Tapi kalau laki-laki, kepalanya sebelah mana? Kiri. Nih. Badannya kanan. Berarti lebih banyak ke kanan. Nah, kita lihat di sini. Wa bidzalika, dengan demikian yakunu mu'dhamul mayyiti an yaminil musalli. Dengan demikian sebagian besar jenazah itu an yaminil musalli. Di mana yamin musalli? Sebelah kanan orang yang sholat. Di mana itu? Ini. Berarti kepalanya di mana? Sini. Kita salah kan? Bukan salah ya? Enggak salah itu. Tetapi yang abdolnya adalah laki-laki kepalanya sebelah kiri, badannya lebih banyak sebelah kanan. Kalau perempuan kepalanya sebelah kanan, kita sholatnya pas di tengah-tengahnya. Beda nggak tuh? Beda. Coba ente laksanain gitu.
Paling orang bilang, mazhab apa ini? Padahal mazhab Syafi'i. Nanti saya dibikin di WA. Rusli apa? Penyebar aliran sesat. Oh. Berlaku di situ ya dia. Hah? Berlaku dari dulu situ. Ya makanya karena berlaku dari dulu begitu, siapa yang berani ngubah? Bisa. Kalau Ajarib kayaknya udah diubah itu. Kayaknya sih. Karena waktu dia ngomong begitu, di sana begitu, Ustaz. Berarti nggak ada masalah kan? Ya nantilah siapa yang paling kuat di situ. Nah, di sini disebutkan wa bidzalika yakunu mu'dhamul mayyiti an yaminil musalli alaih zakaron kanal mayyit am unsa. Tuh, malah oleh karena itu maka sebagian besar jenazah mayit itu berada sebelah kanan orang yang sholat, apakah itu laki-laki maupun perempuan mayatnya sama. Berarti bisa jadi perempuan juga sama dengan laki-laki. Wa mutsila al-imam al-munfarid. Maka untuk imam yang ada makmumnya, maksudnya sholat jenazah ya, itu sama dengan imam yang nggak ada makmumnya. Ada nggak orang sholat jenazah nggak pakai makmum? Ada nggak? Ada. Sholat sendiri saya. Jenazah ini nggak ada orang. Sholat sendiri. Itu artinya posisi imam yang sholat sendirian dengan posisi imam yang ada makmumnya itu sama aja, maksudnya gitu. Wa mustilal imam al-munfar, disamakan. Wa mustila itu disamakan. Al-imamul munfaridu, imam yang sholat tanpa jamaah. Tapi kan jarang. Kalau ada sama posisinya. Jenazah tetap ada di depan, dia berada di belakang. Fa ini ijtama'a janaizu, kalau jenazahnya itu banyak, bukan cuma satu nih, yang meninggal banyak nih, satu keluarga meninggal. Fal afdalu, maka yang paling utama kata mazhab Syafi'i, ifradu, memisahkan kulli wahidin bi sholatin, masing-masing satu sholat. Kalau ada 3 jenazah ini, berarti 3 kali sholat, itu yang afdal. Bagaimana kalau digabungin sekaligus supaya nggak capek? Wa yajuzu ayyusalliya alaihim duf'atan wahidah. Boleh menyolatkan mereka itu duf'atan wahidah, sekaligus. Jadi langsung semuanya. Kalau langsung semuanya gimana caranya? Wa yadhum baina yadayhi. Jenazah itu diletakkan di hadapan imam. Baina yadayhi itu di hadapan. Ba'dhuhum khalfa ba'din. Satu jenazah, depannya jenazah, depannya jenazah. 3 tuh, 2, 3 gitu. Bukan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi 3 ini. Hah? Disusun ke depan. Bukan 1, bukan jejer. 1, 2, 3. Kenapa? Karena nanti dia di kepala tuh. Kalau laki-laki kepala semua. Kalau dia perempuan udah ngikut. Dianggap ngikut ke laki. Ba'dhum khalfa ba'din wa yalihi, yang pertama ar-rajul, laki-laki. Summa sobiyyu, kemudian anak laki-laki. Summal mar'ah, baru perempuan, ketiga ke sono perempuan. Fa in kanu kulluhum dzukuran, kalau yang meninggal itu semuanya laki-laki, au inasan, atau semuanya perempuan, au sibyanan, atau semuanya anak-anak, quddima ilal imam al-afdalu fal afdal. Maka yang didekatkan kepada imam, maksudnya baris pertama. Yang mana? Yang paling utama, lalu yang paling utama, yang paling utama. Kalau dia orang soleh, yang soleh dulu. Gitu maksudnya. Dia orang baik nih, yang baik dulu. Baru yang begejulan belakang. Begajulan tuh belakang tuh. Udah meninggal aja dikasih belakang gitu. Hah? Oboi belakangan. Artinya di situ aja dibedain tuh. Walau jaa wahidun ba'da wahidin quddima ilal imam al-asbaq. Kalau seandainya jenazah itu datang satu-satu, enggak langsung sekaligus. Quddima ilal imam al-asbaq, yang didahulukan, didekati kepada imam yang lebih dulu datang. Ngerti enggak maksudnya? Kalau jenazah itu didatangi satu-satu, datang satu, nunggu. Datang lagi kan dimandiin lama nih, baru nunggu. Yang pertama datang taruh di depan imam. Yang kedua datang, taruh di depan jenazah yang pertama. Ya begitu terus. Ini maksudnya. Tapi kalau datang sekaligus,
Mana yang paling afdol. Gitu maksudnya. Walau mafdulan, meskipun orang yang datang pertama itu bukan orang yang afdol. Bukan orang yang lebih utama. Mafdul itu bukan utama. Illal mar'ah, kecuali perempuan. Fatu akhir, kalau perempuan dibelakangkan. Lidzakat, ketimbang laki-laki al-mutaakhir. Kalau datang perempuan, jenazahnya, lalu kedua datang laki-laki. Meskipun perempuan datang duluan, tetap jenazahnya harus laki-laki yang pertama. Yang di depan, dekat dengan imam. Baru perempuan setelah itu. Mana lagi tuh? Al-mutaakhir maji'uhu, yang datang terlambat. Walau sulya alaihi, kalau seandainya jenazah itu sudah disolatkan, lalu kemudian fahadara malam yusolli alaih, tiba-tiba datang orang yang belum sholat, udah disolat ini. Apa? Nudiba lahu sholatu alaih. Dia sunnah menyolatkan buat jenazah itu. Jangan, udah sholat. Udah gue nggak sholat lah. Kan yang begitu kan? Tetap dia disunahkan sholat. Nah, jenazah itu jangan dibawa dulu. Dia dulu sholat dulu. Dan seterusnya. Nah, saya pikir sampai sini ya. Insya Allah pembahasan berikutnya tentang as-sholatu alal gaib kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.